Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya sudah terdaftar di OJK. Karena jika teman-teman cek lagi di Play Store, ada banyak macam pinjaman online yang kadang kita bingung milihnya, apakah ini termasuk pinjaman online legal atau yang ilegal. Karena untuk ilegal pun mereka sudah membubuhkan logo OJK di aplikasinya. Oleh sebab itulah terkadang kita susah untuk membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Caranya jika kita ingin mengecek kelegalan suatu aplikasi ini, teman-teman bisa lihat banyak sekali youtuber yang mereview beberapa pinjaman online yang legal, dan juga bisa lihat dari Instagramnya OJK. Di sana mereka juga sudah membuat daftar pinjaman online yang legal. Nah, kali ini jika teman-teman lagi mencari dana pinjaman online dengan cepat tanpa ribet, nah kali ini akan saya review dan saya ajarkan step by step bagaimana cara pengajuannya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, kali ini yang akan saya review yaitu adalah rupiah cepat. Tentunya teman-teman sering mendengar yang namanya rupiah cepat ini ya, karena sangat familiar dan juga banyak peminatnya, sehingga iklan-iklan rupiah cepat ini juga banyak berseliweran di YouTube kita. Nah, kali ini saya akan mereview tentang rupiah cepat. Nah, rupiah cepat ini adalah salah satu pinjaman online yang ber-OJK yang memberikan kita limit hingga 50 juta rupiah. Dimana untuk mendapatkan pinjaman senilai 50 juta rupiah ini tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang bisa teman-teman dapatkan penjelasannya hanya di dalam aplikasi. Dan juga jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu yang sekiranya teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa langsung hubungi customer service yang ada di dalam aplikasi rupiah cepat. Di sana ada telepon, kemudian ada chat, dan juga ada emailnya. Jadi silakan saja teman-teman bertanya jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Nah, kita lihat dulu ya untuk produk pinjaman yang ditawarkan oleh rupiah cepat ini, yaitu adalah cicilan dengan nominal Rp400.000 dengan maksimalnya adalah 50 juta rupiah dengan jangka waktunya 90 sampai dengan 360 hari, dan juga dengan bunganya adalah 24% per tahun. Di sini juga ada simulasi jika kita mengajukan senilai 2 juta rupiah dengan jangka waktu 90 hari, maka yang kita bayarkan setiap bulannya adalah ini Rp706.666. Artinya kita terbayar semua pinjaman kita Rp2.120.000. Nah, siapa aja yang bisa meminjam di rupiah cepat? Kita warga negara Indonesia bisa semua minjam di rupiah cepat ini dengan syarat harus sudah berusia 18 tahun ke atas, memiliki KTP dan rekening bank atas nama sendiri, dan juga memiliki pekerjaan dan juga memiliki penghasilan tetap. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajukan pinjaman di rupiah cepat ini? Oke, kita langsung aja cara pengajuan di rupiah cepat. Oke, check it out. Nah, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di rupiah cepat ini. Yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan pastinya harus mendownload aplikasi rupiah cepat yang ada di Play Store ya. Jadi download aplikasi resminya hanya di Play Store atau di App Store. Jangan sampai teman-teman mendownload aplikasinya melalui link ataupun melalui pesan yang dikirim oleh seseorang mengenai link untuk rupiah cepat. Jangan sampai ya, karena itu bisa dipastikan apakah itu asli atau palsu. Jadi jika ingin yang resminya, ambil langsung dari Play Store, silakan diketik rupiah cepat, maka silakan teman-teman langsung install dan silakan ditunggu proses installnya selesai. Setelah itu barulah kita proses pembuatan akun.
Nah, selanjutnya ini proses pembuatan akun di Rupiah Cepat. Jadi ada dua pilihan, apakah kita sebagai peminjam atau sebagai pemberi dana. Jika kita sebagai peminjam, silakan diberi tanda checklist di bagian peminjam. Setelah itu teman-teman masukkan nomor handphone teman-teman yang bisa dihubungi atau nomor handphone yang aktif agar nanti pihak perusahaan mengirimkan kode OTP-nya melalui SMS untuk diverifikasi nomor handphone kita. Yang selanjutnya nanti akun kita akan aktif dan kita bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi Rupiah Cepat. Nah, setelah akun kita aktif, maka kita berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah dengan tenor selama 180 hari. Ini semua bisa teman-teman dapatkan asalkan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Salah satunya kita dengan mengisi beberapa data dan informasi yang dibutuhkan. Karena dari data yang kita isi, dari sanalah mereka bisa memberikan berapa limit yang cocok untuk kita. Karena ini semua dilakukan secara online, jadi data-data yang kita isi juga secara online. Silakan teman-teman persiapkan dulu apa aja data yang dibutuhkan. Salah satunya data-data yang ada di dalam KTP dan juga tentang pekerjaan kita. Jadi jika sudah menyiapkan semuanya, silakan lanjut ke pengisian data. Nah, untuk data dan informasi yang wajib teman-teman isi yaitu ada informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi tambahan, informasi identitas, dan juga informasi nomor rekening. Jadi ini semua wajib teman-teman isi tanpa terkecuali karena masing-masing kolom ini memiliki nilai scoringnya masing-masing. Yang terpenting yang harus teman-teman isi, yang harus teman-teman yakinkan kepada perusahaan yaitu di data pribadi dan juga di data pekerjaan, karena ini semua juga sangat sensitif. Karena untuk di data pekerjaan biasanya mereka melihat berapa gaji yang kita terima setiap bulannya, di mana kita bekerja, dan juga sudah berapa lama kita bekerja. Jadi dari data pekerjaan inilah mereka bisa melihat karena kita memang memiliki pekerjaan tetap dan sekiranya sanggup membayar cicilan. Dan juga ada nomor kontak darurat yang memang harus wajib kita isi juga, menyangkut dari ketika nomor handphone kita tidak bisa dihubungi, maka mereka menghubungi nomor kontak darurat. Hal ini berkaitan dengan informasi pencairan atau informasi pengajuan atau informasi keterlambatan pembayaran, ya. Itulah fungsinya untuk kontak darurat. Kemudian juga ada tambahan informasi lainnya, misalkan kita menghubungkan akun Facebook kita ke akun Rupiah Cepat atau ke akun media sosial lainnya, itu untuk mempercepat proses AC. Nah, setelah itu baru kita menunggu proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Jika dirasakan kita sudah mengisi dengan benar data-data yang kita isi. Nah, jika masih ragu, teman-teman bisa cek kembali data-data yang sudah diisi. Jika ada yang ingin diubah, silakan diubah. Jika tidak ada, silakan kita menunggu proses verifikasi. Biasanya ini memakan waktu antara 1 sampai 5 menit. Nah, setelah keluar persetujuan dari pinjaman kita, maka nanti akan keluar limit pinjaman yang cocok untuk kita. Biasanya untuk peminjam baru kita bisa mendapatkan nominal pinjaman dari Rp400.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Kemudian jika kita lancar membayarnya dan juga kita merupakan nasabah yang lama, biasanya akan naik dari 2 juta sampai dengan 10 juta rupiah dan seterusnya sampai kita bisa mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah. Itulah kenapa sangat penting sekali menjaga kredibilitas kita di pinjaman online, baik di offline maupun di online, karena berpengaruh terhadap ketika kita pengajuan ACC atau tidaknya dan limit yang kita dapatkan. Jika kita mengalami yang namanya pernah keterlambatan, pernah gagal bayar, itu akan sulit untuk mengajukan kembali baik di pinjaman bank konvensional, pinjaman online, atau ketika teman-teman mengajukan kredit mobil, motor, rumah, atau KPR, itu akan sulit
sulit akan di ACC. Oleh sebab itulah jika teman-teman sudah memiliki kredibilitas yang baik, pembayaran tepat waktu, dan juga nilai scoringnya baik, pertahankan, karena kita tidak tahu, mana tahu suatu saat kita lagi butuh dana dan pinjaman online bisa menjadi solusi ketika kita lagi butuh dana. Dan juga ingat, jangan sampai menyalahgunakan yang namanya pinjaman online, karena jika kita menyalahgunakan nanti berdampak buruk kepada kita, apalagi terhadap perekonomian keluarga, sehingga membuat kita terbebani dengan